Nih orang-orang yang kena jantung mengeluh, Ustaz, ana sakit jantung udah 10 tahun. Alhamdulillah, antum sakit jantung 10 tahun. Mata antum masih bisa melihat. Telinga antum masih bisa mendengar. Kaki antum masih bisa melangkah. Lisan antum masih bisa berbicara. Jadi coba hitung nikmat. Nggak mungkin kalian bisa menghitungnya. Apalagi mensyukurinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita tuh ketika ceramah selalu menyampaikan alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah Rabbil Alamin. Dialah alam semesta, dialah pencipta, pemilik, pengurus alam semesta ini. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk yang termulia di antara umat manusia, yang terkemuka di antara para nabi dan utusan Allah, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Hari ini hari Jumat, harinya bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam, dan salawat itu salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Salawat itu salah satu bentuk cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, khususnya para dokter, ya, para medis yang ada di sana, ana benar-benar tersanjung sekali tatkala diundang untuk dapat berbagi di pagi hari yang indah ini. Ana ingin mengajak diri ana sendiri dan semuanya yang hadir di sini untuk sedikit merenungkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena banyak di antara kita ini lebih sering mengeluh daripada bersyukur. Karena dalam pandangan dia, nikmat Allah tuh dikit. Padahal, dalam kondisi apapun. Sekarang kondisi pandemik. Para dokter dalam kondisi mungkin sekarang BPJS. Ya, Anda mendengar keluhan-keluhan dokter-dokter spesialis dengan sistem yang mungkin ada sedikit ketimpangan di sana. Kemudian muncul dari dirinya perasaan gak nyaman. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah yang banyak dan dia fokus kepada satu petaka, satu perkara yang tidak dia inginkan sehingga dia jadi kufur kepada nikmat-nikmat Allah SWT. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nahl ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Ya, artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah Maha benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Barakallahu fikum. Ini Allah yang mengatakan, kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, ini menghitungnya, belum bicara syukurnya, hanya menghitung jumlahnya, kalian nggak akan pernah bisa menghitung. Tapi kalau kalian mau menghitung musibah yang pernah menimpa kalian, akan terhitung. Silahkan dibuka lembaran-lembaran masa lalu, dihamparkan. Lihat musibah-musibah yang menimpamu. Pada tahun sekian,
Aku terkena musibah 1 hari, 2 hari, 3 hari, orang-orang sakit lah berapa hari. Setelah itu sembuh dia. Nih orang-orang yang kena jantung, mengeluh, Ustaz, Anda sakit jantung udah 10 tahun. Alhamdulillah, antum sakit jantung 10 tahun. Mata antum masih bisa melihat. Telinga antum masih bisa mendengar. Kaki antum masih bisa melangkah. Lisan antum masih bisa berbicara. Jadi coba hitung nikmat. Nggak mungkin kalian bisa menghitungnya. Apalagi mensyukurinya. Maka hitunglah musibah yang menimpamu. Coba engkau lihat. Terbilang. Innallaha la ghafurur rahim. Tapi sungguh Allah benar-benar maha pengampun atas keteledoran hambanya, kelalaiannya, lupa dengan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu maha pengasih. Jadi kita akan mendapati banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim yang memotivasi hamba untuk bersyukur. Di surah Ibrahim ayat 7. Ini ayat yang sering kita dengar dari para penceramah. Seringkali para penceramah itu kalau berbicara syukur, dia bacakan nih ayat ini. Tafadhol dibaca. Surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa istazana ta'azzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Barakallahu fikum. Allah telah memaklumkan kepada kita. Kalau bersyukur ditambah. Lalu kenapa kita tidak bersyukur? Kita lihat bagaimana manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan tambahan rizki. Untuk mendapatkan tambahan jabatan, tambahan kehormatan, tambahan nikmat. Kesehatan macam-macam sekarang di COVID-19 itu orang tuh ingin mendapatkan tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang kondisi ekonominya terpuruk. Kesehatannya juga seperti itu. Negeri kita pun subhanallah. Allah sudah memaklumkan kepada kalian. Kalian bersyukur, ditambah. Kalian kufur, azab Allah pedih. Azab Allah itu berat. Mungkin kalian tidak langsung merasakan dampak dari kekufuran kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah telah memberikan ancaman tersebut. Ahibati fillah, kalau kita lihat syukur ini jalan bergandengan bersama iman. Ketika engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin Allah yang menciptakan dirimu. Allah yang memberikan segalanya kepadamu, usahamu, kerjamu. Itu bukan yang menentukan rizki. Kepandaianmu, kita lihat kadangkala ada orang-orang yang lebih pandai dari kita. Ada orang-orang yang secara jabatan struktural lebih tinggi dari kita. Namun ternyata kita melihat ada orang-orang yang lulusan SD, yang lulusan SMA, yang tidak pernah mengenyam bangku kuliah lebih kaya daripada antum. Supaya antum sadar, Allah yang ngasih rizki. Sehingga orang yang beriman akan bersyukur. Karena dia tahu, apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia dapatkan, apapun yang dia rasakan, itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang ngasih. Namun kadangkala kita itu berterima kasih kepada pengantar, tapi lupa berterima kasih kepada pemberi. Contoh nih, kita lihat ada kurir-kurir yang mengantarkan ke rumah kita kiriman.
Tahu-tahu kurir ini bawa, Masya Allah, bawa apa ya, bawa motor lah yang bagus. Ada orang kasih motor sama kita, itu kurir yang ngantar ke rumah kita, atau kirim makan, apapun nikmat dikasih. Apakah kita akan sibuk berterima kasih kepada kurir yang mengantar? Makasih banget, Masya Allah, jazakumullah khair. Atau kita akan berterima kasih yang lebih banyak kepada pemberinya? Tentunya kita akan berterima kasih kepada pengantar. Kita katakan jazakallah, makasih ya, makasih mas, syukron. Pergi dia. Kemudian kita akan kabarin yang kirim, udah sampai kirimannya, jazakumullah khairan, makasih banyak. Disinilah manusia kadangkala terjebak dalam kesalahan. Dia berterima kasih terlalu banyak kepada kurir dan lupa berterima kasih kepada pemberi yang sebenarnya. Manusia-manusia yang memberikan sesuatu kepada kita, sejatinya dia itu hanya pengantar. Itu rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia cuma nganterin. Kita berterima kasih kepada yang nganterin kita, tapi terus bersyukur kepada Allah SWT. Ini berkaitan dengan iman. Apakah antum beriman dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin? Sesungguhnya Allah lah yang maha memberikan rizki dan dia yang maha kuat dan maha perkasa. Apakah kau beriman dengan ayat itu? Apakah engkau beriman bahwasanya Allah Rabbul Alamin? Kita senantiasa mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pemiliknya, dia pengaturnya. Kadangkala orang ini jadi takut sama lautan. Ada bersyukur kepada lautan, ada bersyukur kepada gunung. Itu gunung semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin. Engkau beriman enggak kalau Allah itu esa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempatnya bergantung. Allah yang memberikan segala-galanya. Di surat An-Nisa ayat 147 Allah berfirman. Coba dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yaf'alullahu bi'azabi dengan Saudi melalui mazhab yang sangat populer di Saudi, yaitu kanallahu syakiran alima. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah maha mensyukuri, maha mengetahui. Allahu Akbar. Allah tuh nggak akan menyiksa kita kalau kalian bersyukur, kalau kita bersyukur dan beriman. Allah tuh pandai berterima kasih kepada hambanya, mensyukuri perbuatan hambanya. Dengan cara seperti apa? Hamba melakukan satu amalan, Allah balas 10. Sedekah 10.000, sedekah 10.000, Allah ganti jadi 700.000. Allah ganti jadi 7 juta. Salat sekali Allah tulis 10 buat engkau. Artinya ketika hamba pandai bersyukur kepada Allah SWT dan beriman, tentunya yang menjadikan dia hamba yang pandai bersyukur, Allah nggak akan menyiksa kita. Ahibati fillah, apa fasilitas yang Allah berikan kepada kita? Kalau dikatakan masihkah kita tidak bersyukur, apa fasilitas yang Allah berikan kepada kita? Nih dokter-dokter Masya Allah, apalagi dokter ahli bedah, yang dia melihat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia melihat karunia Allah, dia melihat ada yang rusak, ada yang harus diperbaikin. Siapa yang merusaknya? Kadangkala pemiliknya yang merusak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadangkala dia yang tidak jaga. Dikasih motor, ada orang dikasih sepeda atau kasih motor, kasih mobil, dia tabrak-tabrakin. Ada polisi tidur, dia jalannya nggak pelan-pelan, ngebut dia semau dia, rusak itu mobil. Itu bentuk dia tidak bersyukur kepada Allah SWT. Baik, Allah kasih fasilitas sama kita. Apa sih fasilitas yang Allah berikan kepada kita? Allah sebutkan di surat An-Nahl. Surat An-Nahl ini surat nikmat, ya, Ma. Ada banyak nikmat yang Allah sebutkan berulang-ulang kali di sana.
Agar kita bersyukur. Karena yang membuat kita tidak bersyukur itu adalah pandangan kita yang terfokus kepada musibah dan petaka. Nih, di surat An-Nahl ayat 78. Atau bisa furoda, karena istilah furoda nggak pernah dikenal di Saudi. Yang dikenal di Saudi atau korbesi bisa yang ditelepon. Nah, di surat An-Nahl ayat 78. Apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Aywa, agar kamu bersyukur. Jadi kalau ada yang di antara kita mulai lupa sama nikmat Allah Subhanahu wa taala, coba lihat ketika engkau keluar dari perut ibu. Ingat tuh, engkau bisa apa pada waktu itu? Apa yang bisa dilakukan bayi tatkala keluar dari perut ibunya? Duduk nggak bisa, ngomong tidak bisa, berjalan kaki nggak bisa. Sekarang engkau bisa apa? Maka Allah sebutkan kalian keluar dari perut ibunda kalian nggak tahu apa-apa. Sekarang yang jadi dokter, yang jadi profesor, tuh ilmu siapa yang ngasih? Karena sebagian orang lupa kepada Sang Pencipta yang memberikan ilmu kepada dia, lalu dia menyandarkan kepada dirinya, oh aku nih orang yang cerdas Ustaz, IQ anak ini tinggi, anak ini kalau menghafal cepat, anak ini giat, anak tekun belajar. Subhanallah, jangan seperti Qarun. Qarun ketika dikasih harta banyak sama Allah SWT, disuruh berbagi, jangan membuat kerusakan di muka bumi dengan hartamu. Apa kata dia? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini, aku sukses seperti ini karena ada ilmu yang aku miliki, yang diberikan kepadaku. Nih ada ilmu. Apa yang terjadi? Ditelan sama bumi itu. Allah tinggal perintahkan kepada bumi menelan Qarun dan semua harta yang dia miliki, rumahnya, gudangnya, sehingga sampai hari ini jadi pelajaran. Orang kalau nemu harta yang tertanam, mereka mengatakan harta karun. Kemana Qarunnya? Maka Allah ingatkan kita. Jadi tatkala kita mendapati kondisi-kondisi yang kemudian kita hendak mengeluh, ingat, Allah mengeluarkan kalian dari perut ibunda kalian. Kalian nggak tahu apa-apa sama sekali. Proses 2 tahun. Disusui sama ibunya. 2 tahun mulai belajar bicara. Allah kasih pendengaran. Allah yang kasih loh. Bukan tempat engkau bekerja. Bukan perusahaan yang menerimamu untuk menjadi pegawai di sana, yang mengangkatmu untuk menjadi pejabat di sana, memberikan rezeki yang banyak kepadamu. Bukan. Nggak pernah perusahaan kita itu kasih mata sama kita. Walaupun dia kasih gaji kita tiap bulan 100 juta, 200 juta, tapi ingat, perusahaan menggunakan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bilang sama perusahaan, bilang sama kantor, Pak, Bapak ini mau mempekerjakan saya. Bapak aja kalau sewa peralatan, ya kalau kita bicara di rumah sakit lah, sewa alat-alat ini itu mahal, itu alat-alat. Bapak ini akan pakai mata saya. Mata saya Bapak akan pakai. Telinga saya Bapak akan pakai. Itu semua ada biaya sewanya. Kira-kira berapa perusahaan akan membayar? Subhanallah. Itu fasilitas dari Allah. Allah yang kasih, bukan tempat kerja kita.
Maka Allah ingatkan kita. Pendengaran, penglihatan. Karena ada orang yang tidak menghargai penglihatan. Yang ada dalam benak dia fulus dan fulus dan fulus. Mata kita dibandingkan dengan jam yang paling mahal di muka bumi ini, itu jauh lebih indah mata kita. Tapi kita kalau dapat jam yang mahal sekali, Allah, bagus banget. Lebih bagus mata yang Allah berikan kepada. Wal afidah, nih dokter jantung, Allah kasih jantung sama kita. Hati. Subhanallah ya. Maka dokter jantung itu ya seharusnya menjadi orang yang sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia melihat bagaimana proses, bagaimana cara kerjanya jantung. Kira-kira kalau ada perusahaan yang selalu bekerja seperti jantung kita gimana? Terus bekerja dari sejak di perut ibunya. Kemudian dia keluar. Kadang-kala ada orang yang bocor jantungnya. Rusak jantungnya. Subhanallah. Kita dikasih jantung bisa berdetak. Apa kata Allah? La'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur. Baik, ini bicara fasilitas yang ada pada tubuh kita. Ada fasilitas yang Allah berikan di muka bumi ini. Yang kita tiap hari merasakannya. Dan sekali lagi, Anda lihat mereka yang berada di rumah sakit tuh kalau melihat fasilitas yang Allah berikan kepada kita, itu ya Allah banyak banget. Bicara oksigen. Allahu Akbar. Ana kapan hari beli oksigen buat orang tua, ya Allah ya. Carinya ke tempat ini, beli alatnya, harus dipasangin. Kita nih tiap hari bernafas. Itu apa nggak nikmat? Sekarang COVID-19, ketika yang terserang itu paru-parunya, ketika mereka meributkan dunia, apa alat yang apa? Regulator, ventilator, ventilator. Ada berapa di Indonesia jumlah ventilator yang dimiliki oleh negeri kita? Jumlah penduduk Indonesia ini 270 juta lebih. Berapa ventilator yang kita miliki? Kenapa tanpa ventilator 200 juta lebih bisa hidup normal berjalan? Allah yang kasih. Itu fasilitas Allah yang kasih. Kita menciptakan ventilator, mahal ini itu. Allah kasih kita paru-paru. Allah kasih kita hidung. Allah kasih kita kerongkongan. Didukung dengan ciptaan yang lainnya, kita bernafas dengan nyaman, kita melihat matahari yang terbit dan kapan dia terbenam, kita menikmatin. Mereka yang naik sepeda, kadangkala mereka bersyukur dengan sepeda yang ditungganginya, sepedanya 100 juta harganya, kakimu berapa ratus juta. Siang dan malam, itu nikmat Allah yang Allah ingin kita merenungkannya. Allah berfirman di surat Al-Furqan ayat 62. Di surah Al-Furqan ayat 62. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Dan dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur. Tuh. Tiap hari kita itu melihat mentari terbit, tenggelam, gelap gulita. Ketika matahari terbit, manusia memiliki semangat untuk bekerja. Ayam-ayam pun keluar dari kandangnya untuk mencari makan. Burung pun terbang untuk mencari makanan. Kita lihat jalan-jalanan ramai.
Namun tatkala matahari tenggelam, malam mulai menghamparkan selimutnya. Tahu-tahu dunia jadi sunyi senyap. Tubuh kita beristirahat. Besok seperti itu. Besok seperti itu. Kira-kira bagaimana kalau kehidupan ini semuanya malam? Tidak ada siang. Apa yang akan terjadi? Atau sebaliknya, semuanya siang dan tidak ada malam. Dan Allah ingatkan kita dengan nikmat siang dan malam yang kita tidak mensyukurinya. Coba dibuka surat Al-Qasas ayat 71-72. Tadi Anda sebutkan Allah tuh berulang kali ngajak kita bersyukur. Allah yang ngajak kita bersyukur. Silakan. Di surat Al-Qasas ayat 71-72. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله إله غير الله يأتيكم بدياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang padamu? Apakah kamu tidak mendengar? Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu sebagai waktu istirahatmu? Apakah kamu tidak memperhatikan? Tuh jemaah. Makanya kita masih melihat adanya manusia-manusia yang mengabdi kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta kepada patung, meminta kepada berhala, meminta kepada mentari, meminta kepada lautan. Ketika Nabi Ibrahim dialog sama raja tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi alladhi yuhyi wa yumiit. Rabbku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Raja ini mengatakan, Ana uhyi wa umiit. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Ada dua orang yang divonis mati, yang satu dibunuh, yang satu dibebaskan. Nih, aku menghidupkan fulan dan aku mematikan fulan. Nabi Ibrahim tidak memperpanjang debat dia dengan manusia seperti ini. Kata Nabi Ibrahim, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Oh, engkau mengaku Tuhan. Allah itu menerbitkan mentari dari timur, engkau terbitkan dia dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka bersyukurlah kepada Allah jemaah. Manusia itu terbagi menjadi dua. Bersyukur dan tidak bersyukur. Syakir, kafir. Allah sebutkan di surat Al-Insan, surat manusia, tentang ana.
tentang antum, tentang 7 miliar manusia yang ada di muka bumi ini. Di surat Al-Insan, coba dibaca ayat 1 dan 2 aja. Panjang tuh tentang manusia. Tentang kemanusiaan. Yang orang selalu berpikir, ya hak asasi manusia, hak asasi manusia. Nah, engkau punya hak. Tapi ingat, engkau juga punya kewajiban. Silahkan dibaca. Surat Al-Insan ayat 1 dan 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. Dibaca ayat ketiga lagi, dok. Nah. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu ketika dia mendengar dan melihat, sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Nah, kita ini gak pernah ada dulu. Cerita pun tidak pernah disebutkan. Ana sekarang umur 43 tahun. 43 tahun yang lalu. 45 tahun yang lalu. Apakah pernah disebut-sebut nama Ana? Nih dokter-dokter yang sekarang mungkin dikenal di Padang. Dokter jantung yang paling bagus. Dokter rujukan. Gurunya semua dokter. Dokter yang baik hati. 70 tahun yang lalu. 80 tahun yang lalu. 90 tahun yang lalu. Pada masa Belanda menjajah negeri kita. Apakah nama-namamu sudah disebut? Ada. Kita ini pendatang baru yang didatangkan. Kemudian kita akan diambil lagi. Tujuannya untuk menguji kita, kata Allah. Allah berikan pendengaran, Allah berikan penglihatan agar kalian bisa memahami ujian-ujian yang Allah berikan. Allah kasih hati. Lalu kata Allah, kami tunjukin dia 2 jalan. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Jalan kebenaran dan jalan kebatilan. Inna hadainahu imma syakiran. Sekarang tergantung sama dia. Dia mau jadi orang yang bersyukur atau mau jadi orang yang kufur. Dan iblis, tatkala dia dikeluarkan dari surga, salah satu usaha dia yang paling masif untuk menyesatkan manusia adalah menjadikan manusia tidak bersyukur. Nggak usah repot-repot. Kalau ada orang dikasih terus, tidak pandai berbalas budi, tidak pandai mengatakan syukron, tidak pandai berterima kasih, ini orang kufur. Maka iblis berusaha untuk menyesatkan manusia dari pintu tidak bersyukur. Kita lihat bagaimana sumpah iblis di surat Al-A'raf ayat 16-17.
Ayat 16, 17. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aksarahum sakirin. Iblis menjawab, "Karena engkau telah menyaksikan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Itu kata iblis. Dia tahu nih manusia dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana sekarang mengkondisikan manusia? Kalau tadi Allah menceritakan bahasanya iblis, aku akan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Pokoknya dari segala penjuru dia akan berusaha menyesatkan manusia yang endingnya dia nggak bersyukur. Udah cukup buat iblis. Endingnya dia nggak bersyukur. Kalau bisa dia tidak bersyukur sampai kepada kesyirikan, itu puncak yang diinginkan iblis. Kalau enggak, paling enggak dia menggunakan nikmat-nikmat itu dalam kemaksiatan, itu juga tidak bersyukur. Dan kalau iblis mengatakan engkau akan mendapati kebanyakan mereka tidak bersyukur, dan ternyata realitanya Allah itu menyebutkan bahwa kebanyakan manusia itu bersyukur. Di surat Saba ayat 13. Bagaimana Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang kondisi manusia ini. Ketika Allah perintahkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu dikasih nikmat sama Allah. Masya Allah. Lalu Allah suruh apa Nabi Daud? Nah, tafadhal. Dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamasila wa jifanin kal jawabi wa qudurin wasiyati a'malu ala Daud ala Daud syukran wa qalilum min ibadiyas syakur. Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya, di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Nah, tuh Allah sebutkan nikmat-nikmat, kemudian Allah mengatakan i'malu ala Daud syukur. Bekerjalah, beramal. Bukan sekedar ucapan di lisan, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi ada amalan yang dikerjakan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebutkan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur, yang terus-terusan bersyukur. Kebanyakan kita itu bersyukur pada masa dan waktu yang pendek. Ketika dapat nikmat, waktu itu aja bersyukur. Setelah itu enggak.
Jadi syakur ini orang yang pandai, yang terus-terusan bersyukur kepada Allah. Sedikit dari hamba-hamba Allah. Maka kebanyakan kita lawan dari apa yang Allah firmankan. Kebanyakan kita itu kufur. Kalau kita lihat istri yang tidak bersyukur kepada suaminya itu di neraka. Sampai ketika Nabi SAW menjelaskan, ya ma'asyar nisa tasaddaqna, wahai para wanita, kalian banyak-banyak sedekah. Fa inni ra'aitu kunna aktsara ahlin nar. Aku melihat kebanyakan kalian di neraka. Akhirnya ada seorang wanita yang bertanya, walima ya Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah SAW? Yakfurna. Mereka kufur. Lalu sahabat bertanya, ayakfurna billah. Apakah mereka kufur kepada Allah? Enggak. Mereka kufur kepada pasangan hidupnya, kepada suaminya. Nih, Allah sampai sebutkan, "Lau ahsanta ila ihdahunna dahra." Kalau engkau suami berbuat baik kepada istri sepanjang tahun, lalu sekali melakukan kesalahan suaminya, sang istri mengatakan, "Bang, aku nggak pernah ngelihat engkau berbuat baik sedikit pun." Lupa dengan nikmat sepanjang 1 tahun. Itu diancam masuk neraka. Gimana dengan kita yang selama hidup dikasih nikmat terus sama Allah SWT, lalu dikasih cobaan sekali, 2 kali, 3 kali, lalu kita lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita bertahun-tahun. Allah kasih nikmat. Ada seorang yang berangkat ke dokter. Dia kena diabetes. Umurnya sudah 60 tahun. Ketika datang ke dokter, dikasih tahu bapak ini kena diabetes, maka bapak nggak boleh ini, nggak boleh. Ada pantangan-pantangan yang harus dijaga. Apa kata orang ini? Siap dok, makasih banyak dok. Sudah 60 tahun saya pakai dok. 60 tahun. Saya makan semau saya. Minum semau saya. Alhamdulillah dok. Baru sekarang. Disinilah orang ketika memandang kepada nikmat, dia tidak akan punya masalah dalam kehidupan ini. Karena nikmat Allah jauh lebih besar daripada musibah yang menimpa kita. Maka masihkah kita tidak bersyukur kepada Allah? Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada Mu'adz bin Jabal. Apa doanya? Yang dibaca di penghujung sholat, di akhir sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu. Bantulah aku untuk mengingatmu. Wa syukrik, dan bersyukur kepadamu ya Allah. Minta dibantu. Karena tanpa bantuan Allah kita nggak akan bisa bersyukur. Wa husni ibadatik, dan ibadah yang baik. Antum lihat bagaimana Rasul SAW bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhir-akhir hayatnya beliau udah tua. Beliau itu sholat sampai bengkak kakinya. Beliau menangis sampai membasahi jenggotnya, membasahi pangkuannya, membasahi tanah tempat beliau sholat. Ketika ditanya Nabi SAW oleh Aisyah, oleh Bilal bin Rabah, beliau mengatakan, bukankah Allah sudah mengampuni dosamu yang lalu dan akan datang? Apa jawab Nabi? Afala akun abdan syakura. Apa nggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah SWT? Nabi punya apa? Nabi punya rumah yang besar. Di rumah Nabi 2 bulan kadangkala yang dimakan cuma kurma dan air. Rumah Nabi mungkin luasnya cuma 5 kali 5. Sahabat-sahabatnya dibunuh. Pamannya terbunuh. Kota Madinah pernah dikepung sampai Nabi kelaparan dan perutnya dibalut oleh batu-batu. Lalu beliau mengatakan, apakah nggak pantas aku melakukan ini, beramal, beribadah, agar menjadi orang bersyukur kepada Allah SWT.
lalu kita memandang kita ini susah, dikasih musibah ini itu, kita memang benar-benar tidak pandai bersyukur. Lebih bersyukur karena sejatinya banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Barakallahu fikum. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa Ana sampaikan, kurang lebihnya Ana mohon maaf. Ana sekali lagi terima kasih banyak ya kepada Dr. Masrul dan kepada dokter-dokter yang lainnya. Semoga pertemuan ini diberkahi oleh Allah SWT. Kurang lebihnya Ana mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari Ana pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.